Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Pada hari ini kita akan melanjutkan yaitu pelajaran kita, yaitu matematika kelas 7 semester 2 bab 6 aritmatika sosial. Pertemuan yang kedua dengan KD, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu mencakup penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentase, bruto, neto, dan tara. Buku yang kita gunakan atau buku pegangan kita adalah ini, matematika kelas 7. Penerbitnya adalah Kurikulum dan Pembukuan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kita capai, yang pertama adalah peserta didik dapat mengenal bunga tunggal pada bank. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bunga tunggal pada bank. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenal pajak, yang kita bahas kali ini berkaitan dengan PPN. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis pajak, yaitu berkaitan dengan PPN tadi. Baik, kita akan mengenal dan menganalisis bunga pada bank. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai seseorang berelasi dengan bank, dengan koperasi simpan pinjam yang berhubungan dengan bunga pinjaman. Sekarang bunga pinjaman adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam atau pihak bank kepada yang meminjam modal atau pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Pada materi ini akan dibahas berkaitan dengan bunga tunggal pada bank. Misal, jika Budi meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian setelah 1 tahun, dalam waktu peminjaman harus mengembalikan pinjaman sebesar adalah M ditambah B. Maka Budi telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B per tahun. Jasa tersebut adalah bunga, sedangkan M adalah modal. Selanjutnya, jika pinjaman tersebut dihitung presentasi bunganya atau B-nya, B kecil, terhadap besarnya modal atau M, maka besarnya bunga atau B besar per tahun adalah B besar sama dengan B kecil kali M. Selanjutnya, jika pinjaman tersebut dihitung presentasi bunga terhadap besarnya modal, maka besarnya bunga per bulannya adalah B sama dengan 1/12 kali B kecil kali M atau kali modal. Selanjutnya, jika pinjaman tersebut diperhitungkan presentasi bunga terhadap besarnya modal, maka besarnya bunga selama N bulan adalah B sama dengan 1/12 kali N kali B kecil kali modal. Oke, kita perhatikan permasalahan berikut. Pak Hamid meminjam uang di bank sebesar 45 juta rupiah dengan suku bunga atau B kecilnya sebesar 18% per tahun. Pinjaman tersebut akan diangsur selama 30 bulan. Temukan solusi dari pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh Pak Hamid terhadap bank? Berikutnya, berapakah jumlah pinjaman yang harus dikembalikan Pak Hamid? Yang ketiga, yang C, berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh Pak Hamid setiap bulannya?
Baik, kita akan coba mencari solusinya, penyelesaiannya. Yang pertama adalah modal atau M sama dengan 45 juta. Suku bunga atau B sebesar 18%. Waktu atau N sama dengan 30 bulan. Maka kita akan jawab yang pertanyaan yang A, besarnya bunga selama 30 bulan adalah 1/12 kali N kali B kali M. Sama dengan 1/12 kali 30 bulan kali 18/100 kali 45 juta. Hasilnya adalah 20.250.000 rupiah. Sehingga yang B, total pinjaman M ditambah B sama dengan 45 juta. Sehingga total pinjaman adalah M ditambah B sama dengan 45 juta ditambah 20.250.000 rupiah sama dengan 65.250.000 rupiah. Sehingga yang C, besar angsuran setiap bulannya adalah total pinjaman yaitu 65.250.000 rupiah dibagi waktunya yaitu 30 bulan sama dengan angsurannya 2.175.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mengenal dan menganalisis pajak dalam hal ini. Kita bahas tentang PPN. Pajak adalah besar nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besar pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Pada materi ini kita akan bahas tentang PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau konsumen atau konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual mewakili pemerintah untuk menerima bayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besarnya PPN biasanya 10% dari harga penjualan. Baik, perhatikan soal berikut. Ibu Galuh adalah seorang pedagang menjual alat elektronik. Pak Nono membeli sebuah laptop Core i5. Seperti kita lihat gambar dengan harga 9.750.000 rupiah dari Ibu Galuh. Dia dikenakan PPN sebesar 10% oleh pembeli. Temukan solusi dari pertanyaan berikut. Ini gambar laptopnya Core i5. Yang pertama adalah besar PPN dari pembelian laptop tersebut. Yang B, besar uang yang harus dibayarkan ke kasir oleh Pak Nono. Baik, kita akan cari solusinya atau penyelesaiannya. Harga jual sama dengan 9.750.000 rupiah. PPN-nya adalah 10% dari harga jual. Jadi besar yang pertama, yang A, besar PPN yaitu 10% kali harga jual. 10/100 kali 9.750.000 rupiah. Hasilnya adalah 975.000 rupiah. Sehingga besar yang harus dibayarkan oleh Pak Nono ke kasir adalah harga jual ditambah PPN yaitu 9.750.000 rupiah ditambah 975.000 rupiah. Hasilnya adalah jumlahnya adalah 10.725.000 rupiah. Baik, kita akan simpulkan dari materi yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah bunga adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam atau pihak bank kepada pihak yang meminjam modal atau pihak yang menabung atas persetujuan bersama.
Jika persentase bunga sama dengan B kecil dan besarnya modal adalah M, maka besarnya bunga atau B besar per tahun adalah B besar sama dengan B kali M. Selanjutnya, jika presentasi bunga B kecil dan besarnya modal M, maka besarnya bunga B per bulan adalah sama dengan B besar sama dengan 1/12 kali B kali M. Selanjutnya, kesimpulan berikutnya adalah pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. PPh adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Untuk menjadi bahan penguat buat kalian sehingga kalian lebih menguasai materi yang telah Bapak sampaikan, maka ada tugas buat kalian, yaitu menyelesaikan dari LKPD. Berikut ini soalnya ya. Soal yang pertama berkaitan dengan Bank Kaltim-Tara. Yang kedua, yang B, itu berkaitan dengan PPN. Dan selanjutnya silahkan juga Anda pahami, cari solusi atau cari materi-materi yang lebih baik sehingga Anda lebih menguasai materi yang telah Bapak sampaikan. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Terima kasih.